Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Fatoni. Saya dari Universitas Asyah Yogyakarta, Prodi Administrasi Publik, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang apa itu dialektika akal dan alam semesta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul manusia. Dari zaman dahulu hingga saat ini, masih banyak para peneliti yang masih mempertanyakan tentang asal-usul dari manusia yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini. Hingga pada saat ini, sudah ada beberapa versi mengenai hal tersebut. Menurut kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Hijr 15, 29 sampai 28 sampai 29, asal-usul dari manusia itu adalah ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujudlah." Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama dan nabi pertama hidup sekitar 1000 tahun di bumi. Sebelum kematiannya, Adam meyakinkan anak-anaknya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan manusia sendirian di bumi, tetapi akan mengutus nabinya untuk membimbing mereka. Nah, bagaimana sih refleksi sejarah awal dari adanya manusia? Ketika di zaman Nabi Adam alaihi salam, manusia itu muncul pertama kali di bumi dan itu namanya Qabil dan Habil, yang menjadi permasalahan pembunuhan yang pertama yang ada di muka bumi. Nabi Muhammad SAW berdakwah di tanah dengan nama Mekah dan Madinah. Tetapi ada sebuah umat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasih mukjizat yang ketika ditindas, dipukul, dijajah akan jatuh tetapi tidak sampai mati, yaitu umat Islam. Mau sekarang di dunia menjelekkan agama gimana, Islam justru nantinya akan tetap maju. Islam tidak akan pernah mati. Pertumbuhan masyarakat muslim di tahun 2050 akan mencapai 75%. Masa depan berpihak kepada umat Islam. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membolak-balikan suatu bangsa. Hal utama yang saat ini dilakukan adalah dengan ikhtiar untuk tetap melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, mungkin saya ada sedikit quotes ya. Jadi, manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah lagi daripada itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang peradaban besar dari manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban itu adalah hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban ini juga bisa dikatakan sebagai kemajuan. Indonesia mempunyai peradabannya sendiri. Hal ini juga menyangkut masalah sosial, budaya, bahkan kebiasaan masyarakat. Indonesia yang ternyata mendapat pengaruh dari beberapa peradaban awal masyarakat dunia. Nah, mungkin ada beberapa peradaban di dunia, tapi saya cuma menyebutkan dua saja, yaitu yang pertama peradaban Yunani. Peradaban Yunani ini bisa kita kenal sebagai peradaban Yunani kuno. Peradaban ini dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad 8 sampai 6 Masehi. Lalu berakhir pada zaman Yunani kuno yang dimulainya abad pertengahan awal yang mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik. Peradaban ini memberikan pengaruh pada bangunan-bangunan di Indonesia seperti museum dan gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga menganut paham demokrasi yang dipengaruhi oleh negara-negara polis seperti Athena yang juga menganut paham yang sama pada masanya. Yang kedua, peradaban Romawi kuno.
beberapa pengaruh peradaban Romawi kuno ini terhadap peradaban Indonesia, yaitu perayaan Tahun Baru yang di Romawi merupakan upacara penyembahan terhadap Dewa Janus. Dalam mitologi ini, Dewa Janus digambarkan sebagai dewa yang memiliki dua wajah dan menghadap kedua arah yang berbeda, yang satu menghadap ke masa silam, yang satu lagi menghadap ke masa depan. Tidak hanya itu, di Indonesia menerapkan hari libur yang jatuh setiap hari Minggu yang ternyata dalam masyarakat Romawi itu digunakan sebagai hari penyembahan Dewa Matahari. Nah, yang selanjutnya yaitu alam semesta. Alam semesta itu Alam semesta itu adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa yang dapat diungkapkan maupun tidak. Sebenarnya seluruh kejadian di alam ini sudah terjadi dan kejadiannya mengikuti segala rencana dan itu sudah terkonsep yang sudah tertera di dalam. Jika kita mencari proses penciptaan alam di semesta, eh, apa? Jika kita mencari proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran, terdapat salah satu ayat yang menjelaskan bahwa prosesnya seperti di surah As-Sajdah ayat 32 yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya, keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari salah satu ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Selanjutnya para musafir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang disebut dengan sittati ayyamin adalah 6 tahapan atau proses, bukan 6 hari sebagaimana mengartikan kata ayyamin. Mungkin segini saja presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan atau kurang dipahami dari teman-teman atau Pak Nurdin, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.